Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak ini kuasa hukum dari para donatur Agus Salim, kasus penyiraman air keras pada mukanya yang kena matanya. Nah, kita ambil pelajaran dari kejadian ini. Ternyata pertama, orang-orang di Indonesia ini sangat banyak sekali yang baik hati, ya, karena terbukti saat dibuka donatur ternyata para donaturnya sangat banyak, bahkan sampai terkumpul 1,5 miliar, 1,5 miliar itu uang yang luar biasa. Ini diharapkan untuk pengobatan, tapi ternyata tidak digunakan sesuai yang diharapkan. Nah, kita akan simak. Karena justru terjadi polemik, maka ini menjadi permasalahan yang akan ditindaklanjuti selanjutnya. Dan tindak lanjutnya itu seperti apa? Apakah uang itu akan tetap diberikan kepada Agus atau akan ditarik atau dikembalikan ke para pendonatur, atau akan dialihkan ke dinas sosial dan sebagainya? Kita lihat perkembangannya. Tapi yang jelas ini menjadi permasalahan yang sedang ditindaklanjuti, tidak langsung begitu saja bisa digunakan oleh Agus. Tadinya sebenarnya bisa digunakan gitu aja, ya, untuk pengobatan, kalau digunakan untuk pengobatan, tapi ternyata tidak semudah itu. Uang itu ternyata membawa permasalahannya sendiri pada kehidupannya, bisa memudahkan juga bisa menyulitkan. Kalau seperti ini masuk kategori diberi uang tapi justru dengan ujian uang itu menjadi lebih sulit kehidupannya, ya. Oke, kita simak seperti apa ini informasi dari pengacara para donatur. Jadi ini diadakan polling, ya teman-teman, dibuatkan polling, kemudian para donatur itu mengisi link untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka menginginkan seperti apa, kemudian polling itu akan dikirim ke majelis kehakiman untuk diputuskan apa keputusan terbaik untuk uang yang sudah mereka donasikan. Dan jadi validasinya ini nanti akan terjadi ketika kita sudah terkumpul, mungkin nanti per 1.000 mungkin nanti akan kita validasi. Nah, sampai hari ini masih banyak yang mungkin netizen yang kirim, dia serta fotonya itu foto-foto macam-macam, yang nilainya itu sampai 1,4 miliar dari yang tidak valid ini. Jadi untuk donatur yang valid itu belum sampai 1.000, belum sampai, ya masih di atas 500-an lah, baru ya kurang lebih 10%-nya lah dari data yang kita update per tadi pagi. Tapi boleh tunjukin nggak sih Pak, mungkin buktinya? Kebetulan itu servernya ada di kantor ya, tapi boleh spesifik aja sih, ada bukti gitu. Ini jadi alamat jadi http suaraaku.co.id. Oke. Itu udah jumlah sekarang kalau boleh tahu tadi berapa Pak? Mampu belum aja? Udah yang masuk? Masih sekitar 500-an. 500. Itu rata-rata sudah menyertakan semua bukti-bukti yang udah hasil pollingnya itu ya? Iya, sebagian ya. Cuma yang banyak malah yang mungkin dia bukan sebagai donatur, tapi dia ikut menyumbang. Ikut masuk ke dalam ikut masuk itu. Gitu loh. Nah, makanya ini kan nanti ada verifikasinya, nanti kita validasi semuanya, mana-mana yang bukan donatur, nanti itu ketahuan kok, semuanya ketahuan. Oh, berarti kalau bukan donatur itu dari transfernya udah ketahuan ya, bukan? Oh iya. Dari gua sekarang transfernya jam berapa, itu berarti jadi banyak ya Pak, berarti yang seperti itu? Nggak bisa siapa aja masuk. Kita udah masukin data awalnya kan,
kita punya 8. Oh, data-datanya sudah terverifikasi, jumlah transfernya berapa, jamnya sebelumnya gitu ya Pak. Betul. Tapi hasil polling ini mau sampai kapan Pak ditutup? Kita lakukan ini selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Apa namanya? Kemungkinan di minggu depan ini kita juga sudah siapkan gugatannya, ya kan. Jadi tinggal nanti tunggu hasil validasinya oke, semuanya terkumpul, kita print out, kita ajukan ke pengadilan. Tapi kapan nih Pak kira-kira untuk didaftarkan ke pengadilan seperti yang Abang umumkan waktu di kemarin pertemuan di Gedung Juanda? Target dari teman-teman itu hari Jumat. Kita daftarkan gugatan itu. Ya paling kalaupun harus ada yang kurang ya di Seninnya itu udah pasti harus masuk. Nah, seandainya nih Bang, hasil polling yang tertinggi di antara ketiga pilihan dengan kelak keputusan hakim berbeda. Contohnya mungkin hakim memutuskan mengembalikan donasi ke Rek Agus. Apakah akan Abang tetap mengikuti peraturan yang ada di pengadilan atau seperti apa? Ya kita akan mengikuti keputusan hakim karena itu yang tertinggi, keputusan pengadilan itu kan yang tertinggi. Jadi kita tetap akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim. Ya kan? Sampai sejauh. Baik sahabat Curhatizen, jadi intinya uang ataupun rezeki atau apapun yang sudah di depan mulut kita itu belum tentu itu sudah ditakdirkan menjadi rezeki kita, menjadi milik kita. Bisa jadi itu ternyata masih rezeki orang lain, ternyata masih akan berputar kemana nggak tahu. Jadi contoh seperti uangnya udah terkumpul untuk donasi Agus ini juga belum tentu itu bener-bener akan bisa dinikmati oleh Agus ya. Dan apapun yang terjadi di kita juga akan kira-kira seperti itu ya teman-teman. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur apa yang Allah berikan ke kita saat ini, kita syukuri aja. Jadi jangan sampai berpikir ke wah yang enggak yang belum milik kita ya Pak. Jadi mari kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita banyak bersyukur akan ditambah nikmat. Ditambah nikmatnya itu bukan berarti ditambah banyak nominal uangnya, tapi berkahannya dan ketenangan hatinya itu yang akan ditambahkan. Bisa jadi juga ditambahkan jumlah nominal uangnya, itu enggak masalah. Itu akan menjadi urusan Allah, tapi yang jelas barokah itu lebih menenteramkan. Ikuti terus Curhatizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.